Teman-teman wartawan, hari ini saya diminta Bapak Presiden untuk menyampaikan keputusan Bapak Presiden mengenai gaji ke-13 untuk tahun 2020. Seperti diketahui bahwa gaji ke-13 itu sudah dianggarkan di dalam APBN tahun anggaran 2020 dan itu ada di dalam Undang-Undang APBN. Namun pelaksanaan Undang-Undang APBN 2020 memang mengalami banyak sekali perubahan diakibatkan karena terjadinya COVID-19 yang mempengaruhi sangat besar terhadap keseluruhan postur APBN, terutama di bidang belanja negara, di mana banyak sekali tambahan-tambahan anggaran yang muncul untuk penanganan COVID dan untuk pemberian bantuan sosial serta untuk pemulihan ekonomi. Sehingga pemerintah akan terus melakukan pengelolaan di dalam APBN agar betul-betul memang fokus bisa menangani COVID dan dampak-dampaknya terhadap sosial maupun ekonomi. Nah, untuk gaji ke-13 kita mempertimbangkan bahwa pada kuartal ketiga ini, yaitu sesudah terjadinya COVID dan kemudian dideklarasikan sebagai pandemik dan kemudian langkah-langkah PSBB yang dilakukan di berbagai daerah membuat keseluruhan perekonomian kita dan kegiatan-kegiatan baik dari sisi permintaan, konsumsi masyarakat, konsumsi dari ekspansi investasi dari perusahaan, semuanya mengalami tekanan yang sangat dalam. Pemerintah menganggap bahwa pelaksanaan untuk gaji ke-13 sama seperti THR bisa dilakukan untuk bisa menjadi bagian dari stimulus ekonomi atau mendukung kemampuan dari masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama ini dikaitkan dengan tahun ajaran baru dan juga dalam kondisi di mana COVID mungkin meningkatkan beberapa belanja yang dilakukan oleh ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Sehingga pembayaran gaji ke-13 ini sekarang dilaksanakan sebagai bagian dari stimulus perekonomian kita. Nah, untuk kebijakan gaji dan pensiun ke-13 ini, kami melaksanakan dengan memperhatikan kebijakan THR yang sudah dilakukan pada bulan Mei yang lalu, yaitu tidak diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 dan pejabat setingkat mereka. Namun, gaji dan pensiun ke-13 diberikan kepada seluruh ASN, TNI, Polri yang berada di tidak masuk dalam kategori tadi pejabat negara eselon 1, eselon 2 dan pejabat setingkatnya. Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 ini adalah sebesar 28,5 triliun rupiah yang terdiri dari untuk APBN, ASN, untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Untuk ASN pusat adalah 6,73 triliun rupiah. Sedangkan untuk pensiun ke-13 anggarannya adalah sebesar 7,86 triliun rupiah. Untuk pembayaran ASN daerah melalui APBD adalah sebesar 13,89 triliun rupiah. Sehingga total untuk pembayaran gaji ke-13 ini adalah 28,5 triliun rupiah. Pembayaran gaji ke-13 akan direncanakan dilakukan pada bulan Agustus 2020 dan untuk pelaksanaan ini kita akan segera mengeluarkan revisi dari regulasi-regulasi yang ada. Pemberian gaji ke-13 adalah didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 35 2019 tentang perubahan ketiga atas PP 19 tahun 2006 tentang pemberian gaji, pensiun, dan tunjangan ke-13 untuk pegawai negeri sipil, prajurit, dan tunjangan prajurit TNI dan anggota Polri serta pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan. Dan PP nomor 38 2019 tentang perubahan atas PP 24 tahun 2017, yaitu tentang pemberian penghasilan ke-13
untuk pimpinan dan pegawai non-PNS pada lembaga non-struktural. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan gaji ke-13 2020 akan dilakukan dengan melakukan pengubahan pada kedua PP tersebut. Diakibatkan karena tadi yang menerima untuk tunjangan gaji ke-13 adalah mereka yang di bawah level pejabat negara eselon 1, eselon 2 dan pejabat yang setingkatnya. Untuk pelaksanaan ini kami akan melakukan koordinasi dengan Menpan RB di dalam perubahan PP yang diharapkan bisa selesai dalam waktu 1-2 minggu, sehingga pada bulan Agustus kita sudah akan bisa melakukan pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri dan pensiunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman wartawan yang sejak beberapa saat terakhir selalu menanyakan mengenai masalah gaji ke-13. Nanti di dalam pelaksanaannya tentu kita akan terus memonitor, terutama tadi peraturan perundang-undangan, yaitu perubahan PP 35 dan PP 38 untuk bisa disegerakan. Dan untuk pelaksanaan di setiap kementerian lembaga maupun di daerah kita akan monitor mulai pada bulan Agustus nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.